Halo guys, welcome back to my channel. Di episode kali ini saya mau bikin Korean garlic cheese bread, roti kekinian yang lagi viral itu loh. Nah, setelah jadi saya packing dalam kardus seperti ini guys, karena saya mau kirim ke sahabat saya. Nah, jadi bisa ide buat bakulan atau jualan teman-teman juga ya. Ini kardusnya bisa isi 4 roti dengan berat standar 60 gram waktu kita ngadoninnya. Nah, isinya 4 guys. Cantik ya kardusnya ya. Ini waktu sebelum saya kirim nih, saya videoin. Terus ini nanti waktu sudah dikirim, teman saya kirim balik dia waktu sudah terima videonya. Nah, ini dia. Wow, dia suka sekali loh sama rotinya. Apalagi ini anaknya juga suka banget. Ya, siapa yang ngiler? Yang ngiler cepet bikin ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Saya kasih tahu tips dan triknya supaya bisa enak rotinya. Nah ini dia. Saya juga coba nih di rumah waktu baru mateng. Mantep guys. Untuk yang nggak suka bawang putih sih pasti nggak suka ya, karena aroma bawang putihnya ini terasa. Nah, tapi ini enak banget sih, gurih, empuk. Rotinya ini khusus, dia tidak terlalu lembut banget, tapi juga tidak keras. Pokoknya empuk, pas deh benar-benar. Nah, no skip ya guys, saya kasih tau kalian di pembuatannya. Kita mulai yuk. Pertama kita mau mengaktifkan raginya dulu ya guys, buat memastikan bahwa ragi yang kita punya itu nggak rusak ya. Supaya adonan kita nanti juga nggak rusak kalau sampai raginya rusak. Ini dengan cara susunya ini saya pakai kan susu cair, ini dihangatkan dulu ya, nggak sampai mendidih. Kalau mendidih nanti raginya mati. Yang penting tadi kan saya coba pakai tangan tuh masuk, nyaman buat tangan, itu berarti sudah oke. Ragi sama susunya kan dicampur, masukin gula. Ini kan saya pakai gula ini 3 sendok makan. Ini nanti sebagian masuk ke gelas ini, nanti sebagian masuk ke adonan. Saya nggak masukin semuanya sih. Nah, ini diaduk dan didiamkan kira-kira 7 menit lah guys ya. Nanti sampai dia berbusa. Berarti raginya aktif. Lalu di tempat lain kita siapkan untuk tepung cakranya ini protein tinggi 340 gram. Segitiga birunya 50 gram. Itu setara, kalau 10 gram itu setara 1 sendok makan guys ya, jadi sekitar 34 sendok makan cakra. Lalu dimasukin gula pasir yang sisa tadi, lalu telurnya 1 butir dimasukin, masukin garamnya juga ya guys ya. Terus susu bubuknya saya juga pakai 1 sachet Denkau. Nah, tadi raginya tuh sudah mengembang tuh guys, kalian lihat ya. Ini mengembang sekali sudah ya. Kita tuang semua di sini ya. Boleh kita lakukan bertahap kalau takut kebanyakan atau kelembekan. Lalu ini diaduk terus sampai semuanya tercampur rata guys. Ini raginya kita masukin semua ya, sampai cukup, ini nggak kelebihan kok. Oke, ini dimasukin semuanya. Lalu ini nanti kita tambahin margarinnya 3 sendok makan. Kebetulan saya di sini pakai yang Blue Band serbaguna ya guys. Nah, ini diuleni terus sampai dia kalis. Ya, kuncinya supaya rotinya itu empuk sebenarnya ada di sini guys. Jadi kalian itu harus ngadonin ini sampai kalau ditarik itu dia melar dan nggak putus. Nah, cuma di sini kan agak lengket nih guys ya. Jadi saya itu mengakalinya dengan saya siapkan minyak di mangkuk kecil sedikit sih, nggak banyak. Jadi kalau saya perlu sekali, dan jangan sering-sering juga ya. Kalian lihat sikon, kalau misalnya kalian perlu balurin tangannya itu dengan minyak, itu boleh ya. Saya lakukan itu sih dan hasilnya juga oke kok, bagus. Nah, ini kayak ngadoninnya ini karena kita nggak pakai mesin, jadi memang harus ekstra tenaga teman-teman. Kalau kalian punya mesin roti, tinggal masukin mesin roti itu 10 menit biasanya sudah bisa jadi adonannya. Kalau kita pakai tangan, nah ini saya lagi pakai minyak tuh teman-teman barusan. Nah, jadi cuma kalau kita seperti ini tuh harus kita banting, harus kita adonin tuh kayak kita nyuci baju gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sekitar 20-30 menit tergantung waktu cara kalian ngadonin sih ya. Nah, ini nih sampai seperti ini nih guys, tuh ditarik tuh dia melar kan. Nah, ini artinya adonannya sudah bagus. Nah, ini artinya sudah cukup ya.
tuh nggak putus gitu loh. Jadi kalau kalian sudah ngadonin sampai seperti itu, sudah selesai, boleh nanti kita diamkan, tutup dengan lap atau dengan tutup, boleh sekitar 30 menitan ya, sampai adonannya mengembang sampai 2 kali lipat, sampai sejam boleh. Oke, kita sekarang buat untuk lapisan cheese-nya, cream cheese. Ini saya pakai 250 gram cream cheese, jadi 200/4, lalu kemudian 60 gram gula halus dan 100 gram whipped cream cair. Teman-teman, saya pakai whipped cream merek Anchor ya. Nah, ini kemudian dicampur saja, diaduk aja, diaduk rata. Boleh pakai whisk, boleh pakai spatula, bebas. Pokoknya ini diaduk sampai dia tercampur rata dan halus. Ya, nanti kira-kira seperti ini nih guys. Pokoknya kalian perhatikan, ini sampai dia tuh teksturnya itu sampai halus sekali. Nanti kita mau semprotkan ke roti-rotinya itu kan ya, seperti kalian tahu ya. Nah, kalau kalian suka keju, kalian boleh tambahin lagi kejunya juga, tambah boleh. Jadi keju diparut, kalian masukin ke sini juga boleh, itu selera. Cuma saya rasa kalau saya cukup pakai ini aja, jadi ya sudah. Nah, saya masukin ke plastik segitiga. Plastik segitiga karena ini agak banyak, saya yang pakai ukuran besar teman-teman. Untuk manisnya, ini kan saya buat yang versi agak manis ya. Kalau teman-teman mau yang lebih manis, boleh tambahin gulanya. Nah, ini udah jadi. Nah, kita sisihkan dulu yang tadi. Nah, ini dia rotinya sudah mengembang 2 kali lipat loh. Ini kita tonjok-tonjok supaya gelembung udara yang ada dalamnya keluar. Nah, ini sudah kita bentuk bagus lagi. Saya bagi rata menjadi 60 gram masing-masing roti, yaitu ini jadinya sekitar 12 roti. Kemudian tapi saya ada yang kecil sisa, harusnya sih dibagi-bagi rata yang ke yang lain juga bisa ya. Jadi ada yang isi 3 jadi guys. Ukuran roti ini dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Jadi ukuran makan itu kalau menurut saya pas. Jadi saya bikin masing-masing ukuran 60 gram, jadinya 12 buah teman-teman. Jadi ini proses proofingnya ada 2 kali. Yang tadi dengan yang ini setelah kita bulatkan lagi, nanti kita proses mendiamkan lagi ya. Nah, ini kita tutup lagi pakai serbet. Ini sekitar 1 jaman. Lalu ini kita siapkan buat olesan rotinya supaya warnanya cantik dan bagus. Caranya gini teman-teman. Jadi pakai 1 kuning telur dan 2 sendok susu cair. Jadi ini untuk olesannya supaya atas rotinya itu terlihatan cantik ya. Ini diaduk rata. Nanti kita oles pakai kuas saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat. Ini kalau nggak salah hampir sejam ya, 45 menitan ada sih. Nah, ini kita oles saja bagian atasnya supaya nanti kuenya cantik warnanya, biar rata ya teman-teman ya. Nah, satu persatu lakukan untuk semua rotinya ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, like, share, and comment, boleh bantu support channel saya dengan kasih like, subscribe, dan komen ya. Juga share ke media sosial kalian supaya saya juga lebih semangat lagi untuk share nih ke kalian dengan konten-konten yang bermanfaat, khususnya untuk resep, menu, masakan, dan berbagai hal tips berkaitan dengan dapur. Oke guys, kita lanjut lagi masaknya, membuat rotinya. Ini kita panggang dengan suhu 180 derajat selama sekitar 10-12 menit. Nah, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dulu. Nah, ini dia cantik banget ya kan. Nah, ini udah matangnya nih guys. Panaskan tadi oven dulu ya supaya suhunya stabil. Oke, kita akan buat olesannya. Ini dari 180 gram butter, boleh margarin, boleh mentega. Saya pakai Blue Band ya teman-teman. Setelah dicairkan, ini setelah dingin kita masukin parsley-nya, daun seledri kering, lalu susu bubuknya, bawang putihnya. Ini saya timbang susunya ini sekitar 40 gram. Teman-teman, untuk taste di sini kalian boleh koreksi rasa, kalian icip ya. Kalau ini sebenarnya sesuai selera kalian. Kalau kalian mau lebih manis, kalian tinggal tambahin susunya atau madunya. Ya, ini kebetulan bawang putihnya saya chop aja pakai chopper, ini jadinya kecil-kecil kayak gini.
Nah, di sini saya sebenarnya bikin, kan ini saya manggang roti malam teman-teman. Nah, jadi ini saya bikin olesannya ini sebenarnya kalau yang malam itu saya kan nggak pakein telur. Paginya ini saya coba pakein telur, lebih enak kalau pakai telur sama madu teman-teman. Ya, jadi saya kasih kalian nanti di resep note-nya itu yang langsung pakai telur dan madu saja. Dan jadi karena menurut saya sih lebih enak ya. Oke, nah ini ya sudah siap dicelup. Ada yang boleh dioles pakai kuas. Kalau yang aslinya kayak di Korea gitu kan dia langsung dicelup ke rotinya. Nah ini saya celup supaya seperti di sana gitu loh. Nah ini dia kira-kira kayak gini nih teman-teman nih. Ini sudah campuran antara butter yang dilelehkan, mentega dilelehkan, parsley dan telur, mentega dan susu. Dan potong rotinya ini caranya seperti ini ya. Usahakan pisaunya tajam. Lalu ini kita potong belah 6, ini serong. Ini model serong teman-teman. Ya, serong nanti jadi saya potong ada dua model, yang satu model belah 6, yang satu garis-garis seperti ini. Nah, ini tadi cream cheese-nya tadi saya bolongin bawahnya, potong dioleskin langsung di sela-selanya. Potong rotinya jangan sampai putus teman-teman, ingat ya. Lalu untuk banyaknya cream cheese itu sesuai selera kalian. Kalau kalian mau kasih suka sekali cream cheese, kalian boleh kasih banyakkan saja ya. Kalau ukuran standar kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Nah setelah ini selesai semua roti. Jadi supaya kerjanya cepat sebenarnya rotinya dipotong semua lalu dikasih cream cheese dulu, jangan satu-satu. Baru setelah itu kita balurkan dengan olesannya. Nah ini dia nih warna cantik, warna rotinya cantik sekali ya guys ya. Nah oke, kita tahap berikutnya kita oles dengan olesannya. Nah seperti ini. Jadi memang membuat roti ini ada beberapa tahapan, agak ribet sedikit, tapi kalau udah terbiasa kalian suka bikin harusnya jadi cepat juga gitu loh guys. Nah ini dia tuh ya kan, tinggal dicelup karena saya lebih suka celup daripada kasih kuas teman-teman, karena kalau celup itu dia lebih sesuai sama asli. Enggak deh, jadi dia lebih banyak area yang teresap dan pokoknya lebih kena banyak. Oh ya, satu lagi, ukuran cream cheese yang saya buat dengan ukuran olesan ini semua tepat sekali pas dengan rotinya ya. Jadi waktu saya selesai mengolesi semua, cream cheese-nya habis, rotinya olesannya juga habis, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kalian mengolesinya itu sama ukurannya dengan saya berarti sama ya, kalian gak akan kekurangan cream cheese dan kalian gak akan kekurangan olesannya. Oke guys, nah ini siap dipanggang. Jangan lupa ini panggang kembali 2 kali manggang berarti ya. Kita mau panggang ini dengan api atas saja. Kalau tadi kan dengan api atas bawah, ini api atas saja, cukup 150 derajat suhunya dan hanya 5 menit saja juga udah oke. Kalau kalian mau 10 menit boleh, tapi harus lihat-lihat jangan sampai hangus ya. Nah ini sudah mateng, siap dihidangkan, siap dijual, siap di apa aja terserah teman-teman. Yang pasti siap dimakan. Oke guys, oke sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video-video dari saya bisa bermanfaat buat kalian. See you.